Kadang-kala ketika kita dikasih waktu ya sama semesta ini untuk menjaga hati seseorang, menjaga kepercayaannya seseorang, menjaga apapun lah ya. Dari seseorang ini bisa siapa aja ya teman-teman ya, bisa sahabat, teman, bisa orang yang kita sayang, keluarga ya bisa jadi. Tapi kita nggak manfaatkan waktu itu dengan baik ya teman-teman ya. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, dunia kita sendiri, emosi dan perasaan kita sendiri ya. Seperti itu. Nah gilirannya dia balik arah, pergi ya, atau mungkin pergi yang tak kembali ya teman-teman ya, kita nyeselnya nggak ketulungan ya nggak sih kayak begitu ya. Yuk di bacaan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia ya, general timeless reading teman-teman. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke teman-teman, apa sih temanya ya? Siapa sih yang tersenyum di bibirnya tapi hatinya menangis ya karena ada penyesalan di sana, dan keadaannya saat ini serta perubahan-perubahan yang terjadi itu apa? Kita bakalan baca ya buat teman-teman Virgo dimanapun kalian berada ya. Kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and give a positive comment. So I will pray with a beautiful world for you. Buat teman-teman Virgo yang mau private reading berbayar barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, kalian silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya, konsultasinya berbayar ya, seperti itu. Dan juga buat kalian yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is ini adalah channelnya bukan readingan ya teman-teman ya. Ini adalah audio sound therapy, dimana kalian semua yang kemarin-kemarin bingung, Kak gimana ya caranya berubah ke arah yang jauh lebih baik, Kak gimana ya supaya keuangan jauh lebih baik, Kak gimana ya supaya relationship jauh lebih baik, Kak gimana ya apakah yang pergi akan kembali dan bla 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 bla, itu dia tadi itu teman-teman ya. Kalian bisa temukan jawabannya di sana, dengarkan berulang-ulang, putar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kamu apa. Semoga bermanfaat ya. Oke, yang pertama kita bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya. Kalian boleh pilih ceritanya, boleh juga enggak, tapi pastikan untuk dengerin 3-3-nya ya. Oke, cerita yang pertama ya. Ciri-cirinya orang ini kayak gimana sih? Orangnya adalah ya, ini typically orang yang kalau dibilang apa ya, nekat ya, berani teman-teman ya, unstable kadang-kadang ya, tapi ini orang yang adil ya. Kalau dibilang adil, jadi dia tipikal orang yang akan membela keadilan ya. Kalau misalkan ada orang yang diperlakukan gak adil atau bahkan dirinya sendiri juga diperlakukan gak adil, dia bakalan memperjuangkan hal tersebut sampai titik darah penghabisan teman-teman ya. Orang yang seperti itu, nekat, berani tapi penuh perhitungan ya. Jadi bukan tipikal orang yang nekat, berani tapi bunuh diri gitu, enggak ya. Tapi ada perhitungannya gitu loh. Ada yang namanya dia memang sudah berpikir gitu kan ya, seperti itu. Ini tipikal ciri-ciri orang yang seperti ini ya. Nah sekarang kita bakal lihat nih apa sih ceritanya sama kamu ya. Ada cerita apa bersama dengan kamu ceritanya sama kamu ya. Ada banyak hal yang nggak bisa diekspresikan sih sama kamu kalau dibilang di sini. Hubungan yang penuh dengan emosi dan perasaan gitu kan, hubungan yang nggak pernah bisa jadi diri sendiri gitu. Dan kalau dibilang hubungannya secara apa sih, masa depan ya, kepinteran, kepandaian sih iya sih teman-teman ya, bisa jadi ini rekan, bisa jadi sahabat ya, bisa jadi temen ya, seperti itu. Atau temen yang model-model yang secara emosi dan perasaan itu benar-benar kalau saling mempengaruhi ya, ini juga bisa. Nah kita lihat apa yang terjadi sehingga ada penyesalan di sana. Kayak ada kepergian, ada orang ketiga pula gitu kan ya di hubungannya kalian ya. Bisa jadi dia udah punya pasangan atau kamunya udah punya pasangan gitu kan ya, sehingga masing-masing dari kalian jadi ada kekecewaan karena ada perubahan setelah ya salah satu dari kalian masing-masing atau gitu kan ya punya pasangan. Jadi kayak hubungan persaudaraan, persahabatan, pertemanan yang erat ini malah jadi renggang gitu. Akhirnya ada kepergian sih teman-teman dia di sana karena ada pihak ketiga itu dia tadi gitu. Jadi kayak malah begitu deh gitu ya, biasa ya. Nah kita lihat ya keadaannya dia saat ini kayak gimana.
mencoba untuk melepaskan diri dari hal-hal yang membuat dia kepikiran sih teman-teman ya. Kalau dibilang kecewa gitu kan, karena banyak hal yang diharapkan dari kamu tapi ternyata yang terjadi malah banyak kekecewaan gitu kan ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan dilihat di sini sudah banyak perbedaan ya, artinya konflik-konflik juga ada ya, muncul selisih-selisih paham juga muncul ya, karena mungkin munculnya orang ketiga ini juga akan membawa pandangan yang baru ya. Ini sebabnya yang namanya lingkungan itu penting banget teman-teman ya. Ketika kita berada di lingkungan seperti apa dan bagaimana, itu juga akan sedikit merubah pola pikirnya kita terhadap sesuatu hal atau sudut pandangnya kita terhadap sesuatu hal. And that's right. Dan itu benar-benar benar gitu kan. Ketika kita berada di satu lingkungan yang banyak suka belajar gitu kan ya, tidak suka berdrama-drama, membaca atau membahas tentang sesuatu hal yang ide-ide, kekreativitasan gitu kan ya, karya-karya, ya kita akan berada di sana dan akan les banget yang namanya ngurangin ngomong tentang orang lain gitu kan ya, seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita berada di satu lingkungan yang toksik, suka ngomongin orang lain, yang ada suka senang-senang aja gitu kan, belajar juga enggak gitu kan, membahas karya juga enggak, membahas orang lain juga iya gitu kan ya, sedikit mungkin ya sedikit banget ya, kita pasti juga akan terpengaruh di sana. Dan itu penting ya teman-teman. Tapi kalau misalkan cuma sehari 2 hari mah nggak terlalu ngefek ya. Kalau misalkan kamu berada di sana sebulan, let's say gitu kan ya, 3 bulan atau bahkan mungkin tahunan teman-teman, itu bakalan ngaruh banget ya, seperti itu. Nah, keadaan dia saat ini ya seperti ini ya, kita lihat perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu atau setelah tidak bersama dengan kamu. Ini ketika bersama dengan kamu ya, ketika bersama dengan kamu banyak menghabiskan momen bersama gitu kan, banyak rencana-rencana yang sudah kalian rencanakan gitu kan, dan lebih ke kayak go with the flow aja deh gitu kan rencananya gitu. Tapi dia nggak bisa ada kamu, dia nggak bisa kalau nggak ada kamu ya, kamunya pun juga sebenarnya nggak bisa kalau nggak ada dia gitu loh. Banyak rencana-rencana ya, seperti itu. Dan setelah tak bersamamu ya, dia fokusnya sama pekerjaan, dia fokus sama pendidikan gitu kan ya, dan sudah ya, ya udahlah gitu kan. Ya udah, kalau misalkan ibaratnya kamu memilih gitu kan ya, atau dia memilih gitu ya, ya dia melepaskan sih, dalam artian ya mau digimanain lagi gitu. Kalau udah ditetapkan, kalau udah memilih kan udah ya, masing-masing udah tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi lebih ke fokus ke pekerjaan aja sih dianya ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama, kita akan melihat ke cerita kamu yang kedua seperti apa. Cerita yang kedua, kita lihat ya ciri-cirinya dia kayak apa. Siapa sih yang di mulutnya ya, di mulutnya, di bibirnya tersenyum tapi dalam hatinya dia menangis. Ciri-cirinya orang ini ya. Orang ini hidupnya tuh nggak bisa sendiri teman-teman ya. Kalaupun bersama dengan seseorang selalu rame gitu ya, hubungan kalian akan diwarnai dengan rame-rame, lingkungannya ikut serta ya, family juga ikut serta gitu ya, seperti ini. Orang yang sebenarnya bijaksana gitu kan, mampu melihat dari sudut pandang yang luas. Cuman dia tadi ya, agak kurang bisa mandiri ya teman-teman ya, selalu harus bergantung gitu loh kehidupannya dia. Kalau dibilang dia tipikal orang yang ekstrovert banget, sampai orang-orang juga tahu ya cerita hidupnya kayak gimana ya. Nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ini susah gak sih kayak gini teman-teman. Tapi banyak disukai sama orang ya. Kalau dibilang temannya banyak banget gitu kan. Se-ekstrovert itu ya. Tapi ya berat sih teman-teman kalau misalkan hidup bener-bener jadi konsumsi publik gitu kan ya. Agak repot gak sih kalau kayak begini ya. Ya. Seperti itu. Menyenangkan sih ya, kalau dibilang dia orang cukup ceria ya, seperti ini. Kita lihat ceritanya bersama dengan kamu itu kayak gimana. Ada hubungan ya, secara kalau misalkan dilihat di sini ada hubungan ya, secara family gitu kan ya. Ataupun ketika kalian bersama itu cerita-cerita ada ikut campur dari keluarga juga ada sih teman-teman ya. Seperti ini. Right, apa yang terjadi ya sehingga ada penyesalan? Kalau dilihat penyesalan dari versinya dia tentunya ya teman-teman ya, kita lihat. Oke. Lebih ke kayak penyesalannya itu banyak
menggunakan waktunya dia kerja ketimbang barengan sama kamu sih teman-teman ya. Jadi lebih banyak waktunya habis untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang di luar dirinya dia ketimbang momen bersama dengan kamu. Jadi nggak seimbang gitu loh manage waktunya dia. Seperti ini ya. Lalu keadaan dia saat ini kayak gimana? Kita lihat ya. Keadaannya saat ini. Berusaha menerima situasi dan kondisi ya. Ada ketidakpastian, ada ketakutan ya di hubungannya kalian. Dan justru ini entah kenapa ya, kemungkinan besar ada hubungan yang akan dilepaskan ya teman-teman ya. Ada hubungan yang akan dilepaskan karena itu tidak membawa kebaikan ya, entah itu bersama dengan kamu atau tidak bersama dengan kamu ya. Kita coba lihat ya, kita coba lihat yang lain, dari persepsi yang lain, perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu atau setelah tidak bersama dengan kamu. Ini nanti bisa terjawab ya teman-teman. Ketika bersama dengan kamu ya, kita lihat. Ketika bersama dengan kamu, dia jadi pribadi yang tulus sebenarnya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini banyak penantian, entah kamu ini yang jaraknya jauh ya, berjarak jauh ya, tapi yang jelas ini ada LDR di sana ya. Dia sibuk kerja juga, kamu juga sibuk kerja juga gitu kan. Dia dua-duanya sibuk dengan pikiran dan dunianya masing-masing gitu kan. Tapi saling support ya, saling yang namanya tulus ya. Perginya juga karena kalian gitu loh ya, seperti ini. Nah kita lihat ya, setelah nggak bersama dengan kamu, kita lihat jadi pribadi yang memang galau ya. Kemungkinan besar dia juga pernah yang namanya punya apa ya, kalau ini LDR tadi ya, potensi ada orang ketiga juga ada ya. Tapi dia melepaskan, tapi dia mencoba untuk meminta hatinya kamu kembali teman-teman ya, karena ada penantian di sini ya, menunggu kamu membuka hati, memaafkan dan sebagainya ya. Ini ada juga ya, dia disalah-salahin gitu sama lingkungan dan sebagainya yang membuat dia pada akhirnya konflik ya. Dia merefleksikan diri ya, banyak-banyak merefleksikan diri, karena ya bagaimanapun ya, mau alasan apapun tetap salah gitu loh ya, tetap ada kesalahan. Seperti itu ya. Ini cerita kamu yang kedua teman-teman ya. Cerita kedua ini agak sedikit horor gak sih? Horor. Kalau ada cerita orang ketiga pasti agak horor ya. Seperti itu. Oke. Ini cerita kedua ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga yuk ya. Cerita yang ketiga ini seperti apa sih? Kita lihat ya. Kita lihat cerita yang ketiga, siapa dia ya. Ciri-cirinya orang ini seperti apa? Oke. Siapa dia? Ciri-cirinya kayak gimana ya? Ini orangnya misterius banget. Kalau dibilang introvert, tapi pengalaman hidupnya dia cukup banyak ya teman-teman ya. Jatuh bangun hidupnya dia luar biasa. Orangnya mandiri ya, tipikal orang mandiri. Ini sebabnya mungkin dia merasa bahwa nggak semua orang harus tahu gitu loh, kita tuh kayak gimana, kehidupan kita seperti apa, cerita hidup kita kayak gimana. Nggak semua orang harus tahu ya. Jadi bukan tipikal lebay gitu, nggak sih ya. Apalagi berkoar-koar bahwa wih aku dulu, dia dulu, dan apalah dulu gitu ya. Enggak sih ya. Tipikal orang yang akan bener-bener seintrovert itu teman-teman ya, seperti ini. Lalu juga kalau dilihat mandiri ya, independensinya luar biasa, pengamat yang baik ya, penganalisis yang baik teman-teman, nggak terlalu terburu-buru jadi orang ya. Bagus sih ya. Kan kadang-kadang ya perlu lah namanya kita diem tapi emas gitu kan. Diemnya diem takut juga berbeda gitu kan. Diem tuh ada macam-macam ya. Kamu diem yang mana ya? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kita lihat ya, ada cerita apa sih bersama dengan kamu. Kebersamaan ya, banyak kebersamaan bersama dengan kamu, waktu-waktu yang dihabiskan bersama. Tapi ya ada banyak sekali kekhawatiran, ada banyak sekali ketidakpastian, hubungan yang gak pasti bersama tapi gak bisa bersama ya, karena selalu ada cerita-cerita orang lain. Saling suka ya, kemungkinan besar iya gitu kan, tapi ini hubungan yang gak bisa diekspresikan ya, hubungan yang penuh dengan ketakutan, ketidakpastian ya, seperti ini. Nah apa yang terjadi teman-teman sehingga ada penyesalan ya, kita lihat dari versinya dia ya. Oke.
Dia tahu bahwa ini nggak tepat gitu ya. Banyak sekali orang-orang di sekitarnya dia yang udah ya ini nggak tepat, ini nggak baik, ini dan apa yang ngasih tahu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dibilang di sini ya cinta gitu kan ya, gimana dong gitu kan ya. Susah kalau kita bicara tentang rasa ya, karena serasionalisnya orang gitu kan ya, rasionalismenya orang ini kadang tertutupi karena cinta, karena pengendalian diri yang cukup tidak baik ya teman-teman ya. Seperti ini berat memang gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengedepankan yang namanya rasionalnya kita, lalu kita mengedepankan logika dan sebagainya ya, ketimbang perasaan ya, pasti bisa dan jernih ya, terutama ya. Nah ini juga dia sejernih-jernihnya dia juga jatuh juga ke sini teman-teman ya. Nah keadaan dia saat ini ya, kita lihat keadaan dia saat ini seperti apa. Oke, mencoba untuk tidak terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, fokus sama keluarga gitu kan dia, dan mencoba untuk menikmati momen bersama dengan keluarganya dia kembali gitu kan ya teman-teman ya, walaupun mungkin masih terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia ya, kepikiran gitu kan ya, aduh nanti gimana dan sebagainya, seperti apa ya. Jadi bingung-bingung sendiri gitu. Tapi di sisi yang lain dia juga tahu bahwa ada hal yang harus dia lakukan gitu, ada hal yang harus dia kerjakan. Nah, kita lihat nih perubahan yang terjadi ya. Kita lihat dari sisi yang lain ya, perubahan ketika bersama dengan kamu atau setelah tidak bersama dengan kamu. Oke, kita lihat ya ketika bersama dengan kamu. Menjalin sebuah komitmen ya, bisa jadi kalian berdua menjalin sebuah komitmen di atas komitmen yang lain ya, dan tetap yang namanya lebih semangat gitu kan ya, lebih semangat untuk kerja, untuk yang namanya menempuh pendidikan, untuk masa depan gitu kan, dan merasa bebas kalau di sebelahnya kamu, karena dengan di sebelahnya kamu tuh dia bisa jadi apa adanya, bisa jadi dirinya dia sendiri ya, seperti ini. Tapi coba kita lihat setelah tidak bersama dengan kamu ya teman-teman ya. Ada kekecewaan iya ya, tapi ada rasa syukur juga ketika bisa melepaskan gitu ya teman-teman ya, karena dia tahu bahwa itu juga nggak bawa kebaikan gitu kan ya, dan memang ada langkah yang memang akhirnya dia ambil untuk berani dan nekat untuk memilih gitu ya, nggak mau yang namanya terluka atau melukai ya lebih dalam lagi pada akhirnya nanti ya pernah berbuat salah iya, tapi dia ya akhirnya melepaskan hal tersebut ya, walaupun mungkin ya cintanya masih ada ya, ada penantian di sana, tapi ya dia mencoba untuk melepaskan hal tersebut karena dia tahu itu nggak bawa kebaikan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Jadi kalau kita bilang manusia ada penyesalan, pasti ya, setiap orang pasti punya penyesalannya masing-masing, termasuk aku, termasuk kamu juga. Tapi dari penyesalan tersebut semoga gitu kan, semoga kalian belajar ya, aku pun juga belajar ya untuk selalu mengingat hal tersebut bukan sebagai momok dalam hidup kita, bukan menjadikan itu sebagai trauma gitu kan ya, tapi sebagai pembelajaran yang sangat luar biasa. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia buat kalian semua yang kepingin banget melepaskan trauma-trauma dalam hidup ya, dan masih belum bisa ya. Dengarkan berulang-ulang untuk bagian tersebut teman-teman, melepaskan hal-hal yang kurang baik, yang merilis emosi-emosi negatif dan sebagainya ya. Pilih yang sesuai dengan dan tepat ya, sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya teman-teman. Ya, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.